Halo Sobat Energi, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Mia Dharma dalam Ruang Tamu Mia. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai buah stroberi. Siapa di antara Sobat Energi suka makan nih buah stroberi? Yang mungkin secara pribadi saya nggak terlalu suka, karena kadang-kadang suka dapat yang asem tuh kadang suka mengagetkan ya asemnya. Tapi pas dapet yang manis ya oke lah ya gitu. Cuman kita sebenarnya nggak lagi pengen bahas mengenai buah stroberi itu sendiri, tetapi lebih ke arah istilah yang kita sering dengar akhir-akhir ini adalah strawberry generation. Ya, generasi stroberi. Nah, sepertinya sebuah topik pembahasan yang seru, tapi saya pengen mengupas sedikit lebih dalam mungkin bagaimana kita memahami karakteristik dari generasi strawberry. Tapi sebelumnya saya akan buka catatan saya ya, contekannya. Bahwa strawberry generation adalah sebuah istilah yang merujuk pada generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang. Nah, mungkin ini dikonotasikan atau diasosiasikan dengan buah stroberi yang tampak luarnya itu merah, menarik gitu ya, seger. Apalagi kalau kita lihat atau dapat buah stroberi yang gendut-gendut gemoy gitu ya, kayaknya seger banget, menarik secara visual. Nah, begitu juga strawberry generation. Di sini dikatakan anak muda yang kreatif dan memiliki banyak ide yang cemerlang. Tapi seperti layaknya sebuah buah stroberi itu sendiri, pastinya kan mudah hancur ya. Kalau kita beli dalam satu kotak aja, kalau nggak segera dimakan, lama-lama berair dan kemudian akan lebih cepat benyek. Dan ujung-ujungnya pasti lebih cepat untuk menjadi rusak. Nah, sama dengan ciri-ciri dari generasi stroberi. Dinamakan sebagai strawberry generation adalah karena mereka mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial, serta dianggap dalam tanda kutip ya, berarti belum tentu ini adalah sebuah fakta. Kecenderungan dari strawberry generation adalah lebih sulit atau enggan untuk bekerja keras mendapatkan apa yang mereka inginkan. Well, saya nggak bilang semuanya, tetapi mungkin sebagian memiliki kecenderungan yang seperti itu. Nah, penggambaran itu persis sama dengan seperti buah stroberi yang cantik dan eksotis yang tadi saya bilang ya. Nah, melansir Goody Feed di Singapura, banyak perdebatan besar tentang generasi stroberi ini. Banyak orang tidak setuju ketika generasi tersebut dikelompokkan berdasarkan tahun kelahiran. Jadi lebih kepada karakteristik serta perilaku pada generasi tertentu yang memiliki klasifikasi persis seperti buah stroberi. Jadi gitu ya. Penjelasan awal adalah apa sih strawberry generation atau generasi strawberry? Seperti tadi ya, buahnya merah, eksotis, menarik mata, dan lain sebagainya. Nah, itulah karakteristik secara visual generasi anak-anak muda yang punya ide cemerlang, kreatif, dan menarik gitu ya. Tetapi sekali lagi pasti ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang dimiliki, yaitu mudah rusak dalam arti buah stroberi itu sendiri ketika mendapatkan tekanan-tekanan atau kondisi-kondisi yang memang tidak membuat nyaman. Nah, ada juga beberapa karakteristik tambahan. Salah satunya adalah generasi stroberi ini memiliki hak atas diri sendiri. Punya rasa kepemilikan yang tinggi atas hak atas diri sendiri. Kondisi tersebut membuat seseorang merasa memiliki hak atas diri sendiri, namun seringkali tidak sadar pada realitas yang terjadi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mereka tahu apa maunya, gitu ya. Mereka tahu bahwa oh saya deserve kok mendapatkan ini.
saya berhak kok dapat ini. Saya dengan kompetensi yang seperti ini, saya layak mendapatkan misalnya upah atau gaji yang seperti ini. Mendapat lingkungan pekerjaan yang harusnya nyaman dan lain sebagainya. Anak-anak ini tahu apa yang dia layak mendapatkan dan apa yang dia mau. Tetapi seringkali punya rasa atau kurangnya rasa atau pemandangan, bukan pemandangan ya, apa sih, realita bahwa kondisi kadang-kadang situasi ideal itu tidak selamanya terjadi. Pasti ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi, ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah kecenderungan. Sekali lagi saya menekankan kata kecenderungan. Artinya tidak secara general, tidak semuanya memiliki karakter seperti ini. Tetapi generasi stroberi punya kecenderungan susah untuk bertanggung jawab atau enggan bertanggung jawab dari kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Ya, jadi mungkin yang di sini yang diartikan bahwa kadang-kadang karena mungkin dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia berhak untuk mendapatkan, seringkali sulit untuk bisa mengambil tanggung jawab terhadap mungkin hal-hal yang memang menjadi situasi yang nggak ideal, ya. Mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau ada kesalahan-kesalahan dalam bersikap, dalam membawa diri. Nah, mereka itu sulit untuk segera mengambil tanggung jawab bahwa ya, ini adalah tanggung jawab saya, kesalahan saya. Tapi mungkin kecenderungannya adalah lebih menyalahkan situasi dan kondisi yang di sekitarnya. Kemudian ketika dia punya permasalahan generasi stroberi ini atau misalnya ada situasi kondisi yang membuat mereka terjepit, mereka kecenderungannya mengandalkan orang lain untuk memecahkan masalah yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Jadi meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa bantu mereka keluar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin secara tidak sengaja mereka lakukan. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah yaitu tadi ibaratnya seperti buah stroberi ketika kondisi tidak kondusif, nggak sesuai dengan ekspektasi, ada tekanan sosial maupun tekanan dalam pekerjaan, mudah rapuh, ya kan? Kemudian dalam realitas kehidupan tidak semuanya dapat berjalan sesuai rencana, itu kita tahu. Jadi kadang-kadang yaitu tadi gampang lembek walaupun di awal tampaknya ranum sekali, merah, menarik dan lain sebagainya. Sehingga mereka diasosiasikan seperti buah stroberi yang seringkali tidak tahan bila menghadapi situasi tertentu. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah para pekerja generasi stroberi dipandang sebagai orang yang kecenderungannya suka membangkang, lamban dalam bekerja, manja, egois, dan sombong. Wow. Tapi sekali lagi saya melihatnya adalah tidak semuanya pasti punya karakteristik seperti ini, ya. Karena sekali lagi tadi di awal disampaikan bahwa generasi stroberi ini tidak digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan tahun lahir, tetapi ciri khas atau karakteristik tertentu dari generasi-generasi yang ada. Nah, kemudian kalau dibilang di sini adalah kecenderungannya sebagai orang yang membangkang, lamban dalam bekerja, manja, egois, dan sombong. Well, mungkin kalau saya melihatnya harusnya kita melihat dengan kacamata yang lebih luas ya. Kenapa mereka mudah membangkang? Mungkin ya karena mereka tahu apa yang mereka mau. Jadi ketika melihat sesuatu yang mereka rasa ini nggak seperti yang dia mau atau tidak sesuai dengan idealisme mereka, mereka berani untuk mengutarakan. Nah, keberanian untuk mengutarakan pendapat itu seringkali mungkin dilihat sebagai membangkang, padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu, gitu ya. Kemudian lamban dalam bekerja. Well, kalau saya melihatnya lebih kepada anak-anak muda sekarang, kita harus pinter-pinter dalam memotivasi ya, apa yang membuat mereka termotivasi. Kalau mereka melihat mungkin dalam pekerjaan atau dalam lingkungan pekerjaan ada
tidak ada hal-hal yang membuat mereka termotivasi, ya seringkali mereka jadi lamban bekerja. Jadi pasti namanya koin selalu ada dua sisi. Ya, jadi kita nggak bisa lihat dari sisi kita sendiri, tetapi kita juga lihat dari kedua sisi tersebut. Kenapa? Apa yang membuat mereka seperti itu? Terlihat lamban dalam bekerja. Apakah benar mereka memang lamban? Atau hanya karena tidak ada yang memotivasi atau tidak ada yang bisa tekan tombol dengan tepat nih untuk mereka bisa lari lebih cepat. Ya, oke. Nah, tetapi yang lebih penting kita mau bahas karakteristik yang positif nih, yang kita patut untuk acungin jempol dalam dunia bekerja, khususnya strawberry generation. Mereka memiliki kecenderungan bekerja tidak hanya demi uang. Wow, generasi strawberry cenderung tidak menerapkan prinsip asal bekerja hanya demi uang. Ya, mungkin kita lihat ya, cocok banget, matching banget. Kalau tadi kita lihat bahwa generasi strawberry itu tahu apa yang dia mau. Jadi kalau dia udah cocok dengan pekerjaan, dia nggak cuman sekedar bekerja untuk cari uang, tapi dia benar-benar menikmati pekerjaan itu. Hal ini pula yang membuat mereka memiliki ide-ide cemerlang dan kreativitas yang lebih unggul dari generasi sebelumnya. Well, kayaknya terjawab ya. Kalau mereka dibilang lamban dalam bekerja, kayaknya nggak semuanya atau semata-mata memang lamban aja. Tetapi mungkin memang benar-benar harus tahu nih cara tekan tombol yang pas, yang tepat untuk mereka bisa termotivasi sehingga ide-ide cemerlang dan kreatif itu bisa dimunculkan. Strawberry Generation sangat menyukai tantangan baru untuk menguji dan mengasah kemampuan mereka. Hal itu juga dapat membantu mereka dalam pengembangan karir dan kehidupan profesional di masa mendatang. Menarik ya. Jadi di satu sisi mereka tampak ranum di luar, tetapi diasosiasikan dengan gampang lembek di dalam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka itu suka dengan tantangan-tantangan yang baru yang menguji kreativitas dan mengasah ide-ide kemampuan mereka. Tidak takut menyampaikan pendapat. Ya kan, bener ya. Tadi dibilang bahwa mereka terlihat seperti orang yang suka membangkang. Mungkin kita harus lebih bijak melihatnya adalah karena mereka tidak takut mengutarakan pendapat, jangan sampai itu dinilai sebagai membangkang. Padahal mungkin memang mereka benar-benar ingin mengeluarkan ide-ide cemerlangnya itu. Jadi mereka juga dikenal berani menyampaikan ide cemerlang, mendorong inovasi baru demi kemajuan perusahaan. Wow. Generasi strawberry juga mirip dengan generasi milenial dan Gen Z yang mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Generasi strawberry juga lebih paham teknologi daripada generasi sebelumnya. Hal itu berarti kehadiran mereka dapat membantu. Dalam pengembangan perusahaan yang berfokus pada inovasi hingga teknologi yang kini yang semakin kompetitif. Wow. Ternyata generasi strawberry nggak selembek yang kita pikir ya. Menurut saya ketika kita mau benar-benar melihat mereka secara keseluruhan dengan kacamata yang lebih luas, kita bisa kok memotivasi mereka dengan baik, memfasilitasi mereka dengan baik, dengan tepat. Sehingga generasi strawberry yang ranum, merah, cemerlang idenya dan lain sebagainya ini kita bisa menyikapi mereka dengan lebih baik dan lebih benar sehingga ide-ide cemerlangnya akan keluar, gagasan-gagasan yang luar biasa sehingga mendatangkan benefit juga buat semua orang yang bekerja sama dengan mereka. Jadi tips terakhir adalah bagaimana kerjasama dengan generasi strawberry. Generasi strawberry lebih senang diskusi, karena mereka nggak takut, nggak sungkan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi mereka lebih suka dengan komunikasi yang berdiskusi, minta pendapat. Mereka akan senang dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian tips yang kedua, beri ruang, ya kasih space untuk mereka dapat menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi nggak bisa tuh mungkin ya generasi strawberry tuh tipenya nggak bisa dicecer gitu. Nggak bisa yang pokoknya hari ini ya harus sekarang, saat ini selesai. Nggak mau tahu gimana caranya. Tapi kasih mereka space, kasih mereka ruang, kasih mereka waktu. Well, namanya anak muda.
perlu belajar untuk menyelesaikan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah mulai. Generasi strawberry cenderung punya cara sendiri untuk menghadapi hal tersebut. Dan generasi strawberry senang akan pujian dan feedback. Terbukalah kepada mereka tentang pujian dan feedback. Nah, menurut saya ini sangat penting ya. Mungkin pujian dan feedback adalah tombol yang tepat untuk semakin memotivasi mereka supaya kerjanya nggak cenderung lamban yang kita pikir, gitu ya. Ketika kita generous dalam memberikan pujian dan feedback yang positif, saya yakin generasi-generasi strawberry itu larinya makin kenceng, makin mengeluarkan ide-ide cemerlang, makin bermanfaat dan berdampak bagi perusahaannya. Tips yang terakhir, generasi strawberry lebih senang berbicara tentang transformasi dari zaman ke zaman dan teknologi atau perkembangan-perkembangan teknologi. Karena pada usianya mereka melewati transformasi teknologi tersebut. Karena mereka mengikuti banget yang namanya kecanggihan atau perkembangan teknologi. Jadi mereka seneng banget kalau ditanya mengenai transformasi apa nih yang kita bisa lakukan, yang bisa mengikut sertakan dengan teknologi-teknologi yang ada. Keren ya, luar biasa. Jadi kesimpulannya, generasi strawberry atau strawberry generation, well menurut saya kita tidak boleh hanya sekedar melihat lembeknya saja di dalam sebagai seperti karakteristik strawberry, tetapi kita juga tidak bisa hanya menilai dari wah ranum sekali ini ya, warnanya merah, kemudian bagus gitu ya, kemudian besar-besar buahnya dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar kita harus bisa menyikapi secara bijak dan melihat lebih luas secara keseluruhan, personal demi personal, karakteristik yang mereka miliki. Sehingga kita punya strategi yang tepat, cara komunikasi yang sesuai untuk bisa memotivasi orang-orang atau anak-anak generasi strawberry ini dengan lebih baik. Dan saya yakin sebuah generasi adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi kenapa tidak kita harus memulai untuk bisa mengedukasi mereka, memfasilitasi mereka, mengempowering mereka menjadi generasi-generasi penerus yang kuat, yang luar biasa. Saya Mia Dharma, saksikan episode Ruang Tamu Mia berikutnya.